Seperti yang kita tahu, Perang Dunia II merupakan salah satu periode yang mengerikan dalam sejarah dunia ini dan menyengsarakan semua negara yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung, termasuk Jepang yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam perang tersebut. Selama tahun 1939 sampai 1945, penduduk Jepang mengalami perubahan drastis dalam kehidupan mereka karena terjadi pergolakan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kehidupan yang semakin susah. Saat perang berlangsung, rakyat Jepang harus menyesuaikan dirinya dengan berbagai pembatasan dan kekurangan akibat dari mobilisasi perang. Makanan dan kebutuhan pokok menjadi barang langka dan pemerintah menerapkan sistem penjatahan yang ketat untuk memastikan semua orang mendapatkan bagian yang adil. Sebab saat itu, pemerintah Jepang berusaha keras menjaga semangat juang dan jiwa patriotisme di kalangan penduduk, baik itu melalui radio, poster, dan kegiatan umum yang terus menekankan pentingnya persatuan dan pengorbanan demi negaranya. Dan berikut ini adalah kondisi kehidupan rakyat Jepang selama Perang Dunia II selengkapnya. Pada bulan-bulan setelah invasi Jepang ke Tiongkok, tepatnya pada bulan Juli 1937, pemerintah Jepang membuat sebuah aturan baru untuk mempertahankan dukungan serta kepercayaan rakyat pada kaisar, yaitu mereka mewajibkan rakyat Jepang pada waktu tertentu menghentikan seluruh kegiatannya, lalu membungkuk menghadap ke istana kekaisaran di Tokyo selama 1 menit dimanapun mereka berada. Hal ini pertama kali dilakukan pada tanggal 3 November 1937, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Meiji. Di waktu itu, tepat pukul 9 pagi, seluruh warga kekaisaran Jepang menghadap ke istana dan membungkuk selama 1 menit. Pada tahun berikutnya, mereka melakukan hal yang sama pada hari-hari besar dan ritual penghormatan menjadi semakin sering dilakukan setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Lalu pada tanggal 8 Februari 1942, maklumat kekaisaran yang mengumumkan dimulainya perang dengan blok sekutu mulai disiarkan pada pukul 11.59 siang, yang kemudian akan disiarkan setiap tanggal 8 di tiap bulan, dan hari itu disebut sebagai hari peringatan perang. Jika hari itu tiba, maka tiap orang akan melakukan ritual penghormatan tadi, lalu berkumpul di kuil-kuil Shinto terdekat untuk membaca naskah tersebut bersama-sama, atau para penduduk bisa berkumpul di halaman sekolah untuk mendengarkan pembacaan naskah tersebut. Tapi tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga punya cara yang kedua untuk meyakinkan rakyatnya agar mendukung perang, yaitu dengan membuat spanduk yang digantungkan di bangunan-bangunan kota atau desa di seluruh Jepang, yang bertuliskan slogan-slogan yang menyerukan rakyat Jepang agar siap dan bersedia mengorbankan dirinya untuk ikut berperang. Di sekolah, kurikulum yang bernuansa nasionalis lebih ditekankan, dan buku-buku pada masa itu dipenuhi dengan pembahasan tentang Jepang dan keluarga kaisar. Para siswa juga diperkenalkan dengan perlengkapan perang seperti helm, tank, dan pesawat. Lalu para prajurit digambarkan sebagai pejuang gagah berani yang bersedia mati untuk raja dan negaranya. Selain itu, tentu saja buku-buku pelajarannya akan mengangkat Jepang di atas semua negara lain. Pada masa itu, ada juga sistem yang disebut tonarigumi atau rukun tetangga, yaitu sebuah kelompok kecil masyarakat yang masing-masing terdiri dari 8 atau 9 rumah tangga. Sistem ini sangat berfungsi sebagai penggerak masyarakat, serta memudahkan penyebaran informasi dari pemerintah. Mereka sering mengadakan pertemuan di salah satu anggota untuk membahas topik seperti pertahanan udara, ketenaga kerjaan, penjatahan makanan, dan kebutuhan pokok yang sedang langka, dan pengiriman pria setempat ke medan perang. Pada pertemuan ini, yang datang akan dicatat, sedangkan seseorang yang tidak melakukan kewajibannya akan dipermalukan. Mulai pada tahun 1937, badan-badan pemerintah sudah menyensor semua berita militer dari koran-koran serta majalah dengan teliti untuk membatasi pengetahuan rakyat Jepang tentang perang yang sedang terjadi. Pemerintah Jepang juga mencoba untuk menghapus semua pengaruh barat dari masyarakat dengan mengganti kata-kata serapan dari bahasa Inggris menjadi murni Jepang. Contohnya sukato atau rok menjadi hakama, poketo atau saku menjadi monoire, dan banyak lagi yang lainnya.
Bahkan kata papa dan mama juga dilarang saat itu. Semua orang diawasi oleh pemerintah. Mereka yang bekerja atau aktif di perkumpulan akan diawasi oleh rekan kerja atau tetangga mereka. Para prajurit, remaja, dan anak-anak diwajibkan membuat buku harian yang akan diperiksa oleh atasan atau guru mereka. Pada masa itu, masyarakat Jepang ditanamkan adab berterima kasih kepada orang yang harus mereka junjung tinggi dengan beberapa tingkat. Di tingkat paling atas, mereka harus berterima kasih kepada kaisar, serta diwajibkan membalas jasa-jasanya dengan cara-cara tertentu. Di bawah kaisar ada para tentara karena mereka sudah berjuang melindungi Jepang. Kemudian masyarakat juga didorong untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada para petani atas makanan yang sudah dihasilkan. Dan anak-anak juga diingatkan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua mereka. Karena nilai tersebut, rakyat Jepang menjadi merasa mempunyai hutang yang tidak terbayarkan kepada kaisar, dan mereka juga merasa menanggung kewajiban untuk membalas kebaikan kaisar. Dari nilai hutang budi ini, lahirlah sebuah taktik yang disebut sebagai serangan khusus, atau orang barat menyebutnya sebagai taktik kamikaze. Ketika para pilot kamikaze bersiap untuk penerbangan terakhirnya, mereka diwajibkan menulis surat terakhir untuk keluarga dan orang-orang yang ia kenal di kampung halamannya. Selain banyak pria yang dikirim ke medan perang, para wanita juga ikut terlibat dalam perang, meski secara tidak langsung, seperti bekerja di pabrik-pabrik militer. Ada sebuah surat yang membuat masyarakat Jepang berdebar-debar di masa itu, yaitu sebuah surat yang disebut akagami atau kertas merah. Karena surat itu adalah surat panggilan ke medan perang. Orang yang mengantarkan akagami ini akan mengucapkan selamat dan keluarga itu harus bersyukur karena sudah diberi kesempatan terhormat untuk mengabdi kepada negara dan kaisar. Serangan udara pertama di daratan Jepang terjadi pada 18 April 1942, yaitu beberapa bulan setelah Jepang bergabung dalam Perang Dunia II. Tapi setelah itu, tidak ada serangan lagi selama sekitar 2 tahun. Baru pada tanggal 24 November 1944, kota-kota di Jepang mulai sering mendapat serangan udara. Pada awalnya, target utama musuh adalah pabrik-pabrik militer. Tapi setelah serangan udara Tokyo di tanggal 10 Maret 1945, serangan udara musuh menjadi tidak pandang bulu, dan kota-kota besar dibom satu demi satu. Ketika pesawat musuh mendekat, sirine peringatan serangan udara akan dibunyikan. Lalu para penduduk akan segera mencari tempat yang aman atau berkumpul di shelter. Ketika serangan udara terjadi pada malam hari, para penduduk tidur dengan memakai baju biasa supaya bisa lari dengan cepat. Ketika perkotaan sudah tidak aman karena ada serangan udara, anak-anak diinstruksikan untuk meninggalkan kota dan pergi ke pedesaan. Tapi tidak semua anak bisa mengungsi. Beberapa ada yang tetap di kota karena orang tuanya tidak mengungsi, fisiknya yang lemah atau introvert. Selama itu, pemerintah Jepang juga menerapkan sistem wajib militer. Pria yang berusia 20 tahun atau mereka yang sudah lulus ujian diwajibkan masuk wajib militer. Bom yang dijatuhkan di kota-kota Jepang adalah bom pembakar, karena sebagian besar rumah di Jepang terbuat dari kayu. Amerika menggunakan bom M69 yang tidak mudah dipadamkan, sehingga kota-kota di Jepang mengalami kebakaran besar. Akibat perang ini, banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu dan tidak punya rumah, jadi mereka terpaksa tidur di stasiun kereta api.